Askandia, Bintang Prabuana, Debbie Hernianti, Denisa Tauhida, dan Fariha Azhara. Nah, yang pertama ini ada peta distribusi kasus COVID-19 di Provinsi Indonesia, akan dibacakan oleh Denisa. Oke, yang pertama visualisasi dari peta ini adalah visualisasi dari distribusi kasus COVID-19 di Provinsi Indonesia yang diwakilkan oleh warna merah ya. Berdasarkan peta tersebut, warna pada peta distribusi menunjukkan tingkat resiko dengan zona merah pekat menandakan risiko tinggi karena ada banyaknya kasus baru. Yang merah pekat ini kan artinya kan kasus barunya tinggi, yang mana berarti resikonya juga tinggi untuk penularan. Nah, pemahaman ini membantu mengidentifikasi periode kritis yang memerlukan tindakan pencegahan lebih lanjut. Pada peta dapat dilihat bahwa penyebaran paling tinggi berada pada Provinsi Jawa Barat. Jadi di sini ada yang paling gelap banget itu di sini Jawa Barat. Pada peta juga dapat dilihat bahwa Pulau Jawa memiliki kasus COVID-19 lebih tinggi dibandingkan dengan pulau lainnya di Indonesia. Hal ini juga dikarenakan Pulau Jawa memiliki kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan pulau lainnya. Jadi dapat dilihat dari peta distribusi bahwa warna merah yang ada di Pulau Jawa ini lebih gelap jika dibandingkan dengan pulau lainnya. Berikutnya ada data harian kasus COVID-19 di Provinsi Indonesia. Berdasarkan visualisasi data yang sudah dilakukan terkait kasus harian COVID-19 di Indonesia, kasus yang dimulai dari bulan Februari 2020 perlahan meningkat hingga bulan Februari di tahun 2021, yaitu paling banyak sekitar 30.000 kasus. Kemudian sempat mengalami penurunan drastis sampai kira-kira 10.000 kasus harian hingga bulan Juni 2021. Namun pada bulan Juli hingga September 2021 terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang sangat signifikan hingga 110.000 kasus harian. Setelah itu pada bulan Oktober 2021 kembali terjadi kasus hingga 6.000 kasus harian. Di akhir tahun 2021 hingga bulan Februari 2021 kembali terjadi lonjakan kasus sampai 130.000 kasus harian, dan ini merupakan puncak tertinggi kasus COVID-19 sejak 2020. Pada akhirnya kasus COVID-19 kembali menurun hingga tahun 2022 meskipun sebelumnya sempat terjadi sedikit kenaikan. Selanjutnya ada data harian kematian akibat COVID-19 di Provinsi Indonesia. Nah, berdasarkan visualisasi datanya terkait daily death COVID-19, dimulai dari bulan Februari 2020 sampai Oktober 2022, data harian ini mulai mengalami kenaikan setiap bulannya dan memuncak di antara bulan Juli sampai Oktober 2021 hingga 4.000 kematian. Dan sempat turun di bulan Oktober 2022, namun naik kembali di bulan Maret 2022. Nah, ada kurang lebih 800 sampai 900 kematian dan mulai stabil atau berkurang di bulan Juni 2022 sampai Oktober 2022. Tes, suaranya kedengeran nggak, Ibu? Ya, sekarang udah terdengar. Oh, maaf ya, Ibu. Boleh sebelumnya dulu, Fariha. Nah, jadi di sini tuh ada data harian kematian akibat COVID-19 di Provinsi Indonesia. Berdasarkan visualisasi data yang sudah dilakukan, data terkait daily deaths COVID-19 ini dimulai dari Februari tahun 2020 sampai Oktober 2022. Nah, kasus harian kematian ini dimulai mengalami kenaikan setiap bulannya dan memuncak di antara bulan Juli, bisa dilihat dari grafik ya, di bulan Juli sampai Oktober 2021 hingga 4.000 kematian, dan sempat turun di bulan Oktober 2022. Namun kembali turun lagi. Namun dia tuh naik lagi di bulan Maret 2022.
Ada kurang lebih 800 sampai 900 kematian dan mulai stabil atau berkurang di bulan Juni 2022 sampai di Oktober 2022. Di sini ada visualisasi data perbandingan kasus COVID-19 di berbagai provinsi di Indonesia. Berdasarkan visualisasi data terkait, Provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama dari 35 provinsi dengan jumlah kasus COVID-19 sebanyak 1.412.474 kasus. Disusul oleh Provinsi Jawa Barat di urutan kedua dengan jumlah kasus COVID-19 sebanyak 1.173.731 kasus. Dan Provinsi Jawa Tengah di urutan ketiga dengan jumlah kasus COVID-19 sebanyak 636.409 kasus. Sedangkan Provinsi Gorontalo menempati urutan terakhir dari 35 provinsi dengan jumlah kasus COVID-19 sebanyak 14.595. Jumlah kasus dan kematian pada COVID-19 di Indonesia. Untuk jumlah kasus COVID-19 telah terkonfirmasi sekitar 12.802.353. Untuk jumlah kematiannya sekitar 315.695. Dari data yang ada, nampak bahwa jumlah kasus pada COVID-19 yang terkonfirmasi di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2022 sebanyak 12.802.353 kasus, dengan jumlah kematian sebanyak 315.695 jiwa. Thank you. Oke, baik. Terima kasih kelompok 5 dan kelompok 6. Kira-kira dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan dulu kepada kedua kelompok tersebut dari yang sudah dipaparkan? Adakah yang ingin bertanya kepada teman-temannya? Oke. Mungkin sambil menunggu ya, boleh di close screen dulu kelompok 6. Ya, makasih. Oke, mungkin saya akan mengulang sedikit dari yang sudah teman-teman paparkan tadi ya di kelompok 5 dan kelompok 6. Sebentar. Oke, di materi pertemuan ke-10 gitu ya, pasca UTS kan sebenarnya kita mempelajari tentang apa sih gitu, tentang metode analisis data. Ya, jadi kalau di awal-awal sebenarnya kita masih mempelajari apa sih data gitu ya. Apa sih yang kemudian membedakan antara satu data dengan data yang lain. Nah, tahapan selanjutnya sebenarnya kita melakukan analisis data. Nah, di beberapa minggu yang lalu sebenarnya kan teman-teman memang diminta untuk mencari data apapun gitu ya yang bisa teman-teman olah gitu. Karena kenapa saya tidak memberikan data? Karena saya pikir tadinya teman-teman punya basis data misalnya entah data tadi ya misalnya entah data jumlah sekolah, entah data apapun gitu yang sudah dibuat dalam bentuk Excel. Nah, pertanyaannya pertama adalah kenapa sih kita harus melakukan analisis data? Atau kenapa sih kita harus memilih gitu ya melakukan penerapan metode analisis data? Yang pertama adalah sebelum teman-teman kalau di teman-teman matematika mungkin ada beberapa pilihan gitu ya untuk melakukan analisis data dengan menggunakan beberapa software. Salah satunya tadi yang misalnya bisa digunakan SPSS, Excel ataupun apapun itu. Nah, kalau kita berangkat dari tujuannya gitu ya, tujuan analisis data itu apa sih gitu? Sebenarnya adalah melakukan pemrosesan gitu ya untuk mengolah data menjadi informasi yang baru. Jadi data mentah gitu ya, data yang teman-teman tadi kelompok 5 sampaikan dapat dari kuesioner misalnya, dapat dari survei atau data yang diperoleh dari wawancara itu kan masih disebut sebagai data mentah gitu, data awal. Nah, bagaimana data yang awal ini bisa menjadi sumber informasi baru? Nah, cara satu-satunya adalah melakukan pengolahan data.
yang disebut sebagai analisis data. Sehingga ketika kita melakukan penelitian, kita itu merubah data yang tadi kita dapatkan dari hasil penelitian itu menjadi informasi baru yang bisa diambil kesimpulannya, gitu ya. Jadi analisis data itu perlu digarisbawahi adalah proses melakukan suatu tahapan gitu ya untuk melakukan pemprosesing data. Jadi merubah data yang banyak menjadi data yang lebih sederhana gitu ya, sehingga kita bisa menarik kesimpulan tuh dari hasil penelitian kita. Nah, yang kedua, agar kita bisa lebih data yang kita tadi, kalau misalnya kita dapat dari data penelitian gitu ya, itu kan datanya banyak gitu. Contohnya tadi misalnya data jumlah data COVID-19 itu kan nggak sedikit ya, apalagi seluruh Indonesia. Nah, kalau kita dapatnya cuma data Excel, gimana cara bacanya itu kan problem. Nah, gimana caranya supaya data itu bisa lebih mudah dan lebih dapat ditarik kesimpulannya tadi, sehingga gimana caranya bisa lebih mudah dimengerti dan menjadi solusi bagi sebuah permasalahan. Sehingga harus dilakukan analisis data. Nah, yang paling penting dalam metode analisis data itu adalah melakukan apa sih metodenya gitu. Jadi kalau teman-teman tadi ya, metode analisis data itu cukup beragam. Teman-teman bisa menggunakan berbagai pendekatan untuk melakukan analisis data. Sebentar ya. Oke, lanjut ya. Jadi tahapan yang paling penting dalam analisis data adalah kita mengetahui apa sih metode yang mau kita gunakan. Nah, jadi metode yang kita gunakan itu bergantung pada apa sih tujuan akhirnya gitu. Jadi kita tuh harus tahu nih kebutuhan data itu seperti apa. Jadi kita bisa tahu nih metode yang dipilihnya apa. Nah, ada dua jenis atau dua metode analisis. Yang pertama misalnya teman-teman di dalam metode analisis kuantitatif tuh bisa menggunakan teknik statistik gitu ya. Jadi yang teman-teman di sini dari matematika biasanya pasti pendekatannya adalah analisis datanya dengan kuantitatif. Nah, salah satunya menggunakan teknik statistik. Nah, teknik statistik ini cukup banyak dan cukup beragam gitu ya. Mungkin saya juga nggak terlalu paham gitu, atau nggak terlalu expert. Tapi paling tidak sebenarnya untuk menggunakan atau mengolah data dengan teknik statistik, teman-teman juga tadi harus memahami sebenarnya karakteristik datanya seperti apa. Karena balik lagi ketika mau melakukan analisis data, kita harus pastikan bahwa data kita sesuai dengan kebutuhan teknik analisisnya. Gitu. Nah, yang kedua adalah metode analisis kualitatif. Jadi kalau misalnya di kuantitatif itu adalah tekniknya biasanya berbasiskan angka, tapi kalau di kualitatif menggunakan coding gitu ya, atau pengkodean berupa teks. Nah, kalau menggunakan software sebenarnya sudah cukup banyak software yang bisa mengcoding data untuk kemudian divisualisasikan. Gitu. Tahapan kemarin kan teman-teman
mencari tahu nih, memastikan bagaimana sih sebenarnya datanya gitu ya. Jadi teman-teman mencari data, kemudian data tersebut diinterpretasikan. Contohnya misalnya tadi kalau kelompok 5 gitu ya, dia datanya adalah data survei di sekolah, kemudian diinterpretasikan. Nah, paling sederhana dari analisis data itu diinterpretasikannya dengan atau divisualisasikannya misalnya kalau tadi untuk data COVID kan visualisasikannya udah sangat amat baik gitu ya, dalam artian udah melalui pemrosesan yang sangat cukup rumit. Nah, paling sederhana ketika teman-teman menggunakan metode analisis kuantitatif, ya tadi misalnya dengan Chi-square atau teman-teman misalnya menggunakan SPSS gitu ya, yang menghasilkan tabel bagan gitu ya, atau misalnya kurva. Nah, dari situ teman-teman interpretasikan nih, mendeskripsikan. Misalnya teman-teman sedang mencari data terkait gimana sih tingkat kemiskinan di suatu desa gitu ya, berdasarkan misalnya jenis kelamin. Nah, teman-teman dapat nih di suatu desa jenis kelaminnya lebih banyak perempuan yang rata-rata misalnya tidak bekerja. Kalau misalnya dari tingkat kemiskinannya otomatis misalnya ini contoh ya, perempuan kemudian jauh lebih miskin daripada laki-laki. Nah, dari data tersebut misalnya kita dapat jumlah perempuannya, dapat jumlah pendapatan sehari-hari gitu ya, itu nanti bisa dibuat, divisualisasikan atau dianalisis gitu ya, untuk dalam bentuk tabel, dalam bentuk gambar agar bisa nanti diinterpretasikan. Nah, interpretasi itu adalah mendeskripsikan hasil analisisnya gitu. Nah, balik lagi ke metode analisis kualitatif. Nah, kalau di kualitatif sendiri itu biasanya berbeda. Kalau di kuantitatif itu kan pendekatannya statistik. Nah, kalau di kualitatif itu pendekatannya adalah mengkodingkan sebuah apa ya teks gitu ya. Jadi codingnya itu teks. Nanti sebenarnya kalau untuk divisualisasikan biasanya tetap aja ada yang di counting, jadi ada yang dihitung juga gitu ya. Tapi yang dihitung adalah tema-tema tertentu. Misal saya mau sekarang nih lagi rame tentang politik gitu ya. Saya mau lihat kecenderungan elektabilitas berdasarkan isu yang diangkat gitu ya. Nah, isu yang diangkat ini misalnya apa? Isu-isu terkait dengan misalnya anak muda misalnya. Jadi saya nanti mau analisis kuantitatif misalnya dengan teks analisis gitu. Jadi dari bacaan-bacaan itu saya kumpulkan, kemudian saya masukkan satu software ada yang kemudian digunakan untuk bisa mengcoding-coding tadi tema-tema tertentu yang dikaitkan dengan politik. Nanti hasilnya tetap bisa divisualisasikan gitu. Nah, visualisasi paling sederhana itu kalau kemarin kan juga sempat ditanyakan ya di apa namanya di tugas. Nah, visualisasi paling sederhana sebelum diinterpretasikan tuh tadi dalam bentuk tabel, gambar, tabel bagan gitu ya atau chart itu yang sebenarnya teman-teman bisa buat dan paling sederhana. Nah, ini kalau kita lihat dari per definisinya. Kalau definisi analisis data kuantitatif, ini juga teman-teman bisa baca lagi sebenarnya di LMS, itu adalah teknik analisis yang digunakan pada data kuantitatif. Biasanya identitasnya itu adalah simbol angka atau bilangan. Kelebihannya dia lebih bisa terukur dan komprehensif gitu ya, karena tadi ketika tadi ya kita mau capture data kemiskinan gitu ya, kita jelas nih ukuran kemiskinannya apa. Misalnya dari tingkat pendapatan, dari uh, tingkat pengeluaran misalnya, atau dari kalau di BPS tuh misalnya ukuran-ukuran tertentu kayak rumah, dinding, lantai, atap gitu ya, yang punya kategorisasi tertentu. Jadi itu ada ukurannya gitu. Misalnya rumahnya masih tanah, lantainya masih tanah, lantainya sudah disemen, lantainya sudah pakai keramik, atau lantainya misalnya sudah pakai apa tuh yang di atasnya keramik misalnya yang paling bagus. Nah, dari ketiga hal tadi itu kan punya poinnya masing-masing yang bisa kita ukur. Nah, kategorisasi kemiskinan ketika misalnya dia lantainya masih tanah. Nah, itu jauh lebih bisa tadi ya, bisa lebih terukur dan komprehensif. Nah, biasanya di data kuantitatif itu adalah data yang berbentuk angka yang kemudian diinterpretasikan melalui kalimat. Sehingga tadi ya di pertemuan ke-10 sampai ke-12 teman-teman diminta untuk mencari data yang mana data tersebut nanti diolah atau dianalisis secara sederhana gitu ya. Sederhana bisa pakai apa aja, bisa pakai Excel, bisa pakai pivot. Kemarin udah di beberapa minggu lalu kita juga temannya ada yang contohnya pakai pivot yang kemudian nanti dibentuk dalam bentuk gambar gitu ya, misalnya pie chart atau misalnya bar chart gitu ya, yang kemudian diinterpretasikan.
Nah, di analisis data kuantitatif itu biasanya bisa diolah menggunakan dua macam teknik analisis statistik. Yang pertama deskriptif dan inferensi. Jadi kalau deskriptif itu biasanya teman-teman hanya mendeskripsikan tadi ya, mendeskripsikan data. Jadi contohnya datanya dalam bentuk tabel atau gambar gitu ya, atau chart yang kemudian hanya diinterpretasikan saja, hanya dideskripsikan. Mungkin misalnya tadi contoh kategorisasi kemiskinan di desa berdasarkan karakteristik rumah gitu ya. Rumah itu terdiri dari atap, lantai, tembok dan sebagainya. Nah, jadi nanti di situ ada datanya tentang dalam satu desa nih berapa jumlah rumah yang menggunakan tembok, rumah yang menggunakan triplek, rumah yang menggunakan kayu gitu ya, yang nanti itu diinterpretasikan datanya. Nah, kalau statistik inferensial itu biasanya kita mencari keterhubungan gitu ya. Jadi ada yang diolah dulu datanya. Contoh misalnya kita mau cari nih bagaimana pengaruh gitu ya antara em, eh, tingkat pendapatan misalnya dengan tingkat kemiskinan di satu desa. Jadi kita cari dulu nih data tingkat pendapatan di desa, cari dulu data karakteristik kemiskinan tadi yang udah kita indeksisasi. Nah, kemudian kita analisis. Nah, biasanya kita menggunakan tadi metode analisis apa nih? Kalau di deskriptif kita hanya mendeskripsikan saja. Biasanya diolahnya sederhana, bisa pakai tadi ya tabulasi silang atau disebut cross tab misalnya. Atau di analisis Excel sederhana hanya untuk mencari tadi rata-rata gitu ya, standar deviasi gitu di statistik deskriptif. Nah, kalau di statistik inferensi biasanya kita melakukan analisis. Misalnya kita tadi menggunakan regresi linear sederhana gitu ya, atau kita menggunakan regresi linear berganda kalau misalnya variabelnya lebih dari 2 gitu dan sebagainya. Jadi ada perbedaan ketika teman-teman menggunakan metode analisis data kuantitatif, apakah hanya ingin mencari atau mendeskripsikan sesuatu atau ingin mencari keterhubungan antara dua variabel. Nah, itu yang nanti teman-teman mungkin akan belajar lebih lanjut gitu. Nah, di analisis data kuantitatif juga itu memerlukan kemampuan untuk menginterpretasikan data yang kompleks, gitu ya, sehingga akan bergantung kepada kemampuan teman-teman untuk mempersiapkan data, gitu ya. Jadi kayak kemarin misalnya diminta untuk mencari data. Nah, data tersebut dapatnya dari mana, Bu? Gitu ya. Sebenarnya kalau matematika mungkin banyak nih data-data yang jadi contoh tugas gitu. Nah, itu sebenarnya bisa teman-teman gunakan juga nih di mata kuliah ini, misalnya untuk tadi teman-teman coba olah, coba visualisasikan gitu ya, dengan bantuan perangkat lunak misalnya atau software tertentu, dan kemudian nanti diinterpretasikan gitu. Kalau misalnya di yang lain, misalnya yang basisnya social science misalnya, mereka kan harus juga nyari datanya dulu gitu. Bisa ngambil dari data-data yang udah ada, kayak misalnya data-data BPS, data dari kata data gitu, yang datanya sudah ada misalnya dalam bentuk Excel. Nah, Excel tersebut nanti bisa diolah. Nah, cara di mata kuliah ini sebenarnya kita bagaimana bisa mengolah data gitu ya, data yang ada di mana saja gitu, kemudian diinterpretasikan gitu. Jadi data raya ini sebenarnya bicara tentang data-data yang kemudian ada di sekitar kita, itu sebenarnya adalah salah satu sumber yang penting untuk kita melakukan analisis sebagai peneliti. Dan bagaimana data tersebut gitu ya bisa kita integrasikan dengan berbagai program yang juga ada gitu dan terbuka saat ini. Contohnya misalnya yang paling sederhana kalau dari zaman saya masih muda gitu sampai sekarang kan pakai Excel, tapi sekarang kita bisa melakukan analisis data dengan berbagai macam data yang bahkan bisa langsung divisualisasikan, misalnya seperti tadi ya Tabelu itu udah bisa langsung divisualisasikan datanya. Atau teman-teman juga udah belajar juga ya di data raya misalnya menggunakan Python, atau misalnya menggunakan yang sederhana lagi misalnya di kuantitatif menggunakan SPSS. Itu kan adalah software-software yang teman-teman gunakan gitu, yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan analisis data. Oke, nah tadi ya misalnya di statistik deskriptif itu menggunakan grafik, tabel, diagram gitu ya. Jadi dia menghitung ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Jadi biasanya ukuran yang jadi patokan misalnya rata-ratanya berapa sih gitu. Kemudian sebaran datanya seperti apa sih gitu. Tapi kalau di statistik inferensi itu biasanya kita nanti akan menarik kesimpulan gitu ya. Jadi ada analisis regresi, analisis faktor, analisis gerombol. Nah, tujuannya adalah sebenarnya kita mau cari ini kesimpulan dari sebuah persoalan. Tadi kita mau cari tahu pengaruh
tingkat pendapatan terhadap kemiskinan pedesaan ini seperti apa sih gitu. Nah, kita kan harus cari tahu, kita nggak mungkin cuma mendeskripsikan aja. Kalau deskripsikan dari dua variabel tersebut cuma dapat 2 deskripsi, tapi kita nggak bisa menarik kesimpulan gitu ya. Nah, di statistik inferensia itu fungsinya untuk menarik kesimpulan. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian minggu kemarin juga teman-teman juga sudah belajar tentang di pertemuan ke-13 itu adalah tentang visualisasi data. Tadi kelompok 6 itu sudah melakukan visualisasi data dengan sangat amat baik ya, menggunakan software juga. Nah, ini saya coba sedikit refresh gitu. Nah, memvisualisasikan data serta menginterpretasikan data. Ya, jadi di pertemuan ke-13 itu sebenarnya teman-teman tujuan pembelajarannya adalah teman-teman memiliki kemampuan untuk memvisualisasikan data dengan baik dan memahami prosedur melakukan interpretasi data. Jadi visualisasi data itu tidak selalu harus yang versi excellent gitu atau versi yang paling apa ya. Kalau sekarang tuh visualisasi data tuh misalnya dengan data yang sangat amat banyak tuh visualisasi datanya bisa macam-macam gitu ya teman-teman ya. Biasanya saya bisa saya nggak terlalu mahir pakai Python. Biasanya kita pakainya apa ya? Yang visualisasi data yang banyak saya lupa sama softwarenya. Itu biasanya kita pakainya itu. Atau misalnya tadi pakai Tableau juga bisa gitu ya, dengan data yang banyak itu jauh lebih mudah. Tapi yang divisualisasikan sebenarnya sederhana, misalnya dalam bentuk tabel, grafik, pie chart gitu ya, diagram batang atau histogram. Yang sebenarnya kalau teman-teman datanya sederhana, nggak perlu juga pakainya software yang sulit gitu ya, pakai aja Excel gitu ya. Yang penting teman-teman bisa tadi tujuan dari analisis data dan visualisasi adalah mempermudah orang untuk kemudian membaca hasil penelitian kita atau mempermudah orang memahami nih apa sih yang sudah kita lakukan gitu ya. Jadi dengan visualisasi data itu sebenarnya jauh lebih mudah menjelaskan sesuatu. Contohnya misalnya teman-teman mau menjelaskan apa ya? Kalau di matematika misalnya tadi data jumlah anak sekolah dan ekstrakurikuler itu kan akan jauh lebih menarik gitu ya ketika ditampilkan dalam visualisasi yang bentuknya gambar gitu daripada bentuknya teks gitu ya. Misalnya teksnya itu dijelasin di sekolah ini terdapat 300 anak yang terbagi dalam beberapa ekskul, itu kan membosankan. Nah, tapi ketika teman-teman bisa visualisasikan data tersebut dalam sebuah gambar, gitu ya, entah dalam pie chart, entah dalam diagram batang, gitu, dalam histogram atau grafik aja, yang ditambahkan misalnya di grafik itu ditambahkan dinamikanya, misalnya per tahunnya tuh ada kenaikan nggak, penurunan nggak, gitu ya, atau ditambahkan lagi dengan edit yang lain, misalnya prestasi dan sebagainya yang kemudian masuk ke dalam gambar itu kan jauh lebih menarik gitu. Sehingga ketika orang melihat satu gambar ini, gitu ya, kita nggak perlu harus interpretasi banyak-banyak, tapi bisa memahami apa yang mau kita sampaikan. Nah, itu sebenarnya tujuan dari visualisasi data. Nah, interpretasi data, salah satu software yang bisa digunakan adalah tadi ya, Tableau. Jadi salah satu aplikasi yang dirancang untuk memudahkan proses pengolahan data, terutama dalam jumlah besar. Jadi tadi ya, kalau kita materi mata kuliahnya adalah data raya dan pemrograman, sebenarnya kita bicara sebuah data yang besar gitu. Kalau data yang kecil mungkin teman-teman bisa olah pakai tadi Excel, XPSS gitu ya, yang kemudian divisualisasikan. Tapi kalau data yang besar kita harus menggunakan tadi program-program tertentu gitu atau software-software tertentu. Nah, salah satunya misalnya Tableau. Tadi teman-teman kelompok 6 udah coba nih menganalisis datanya gitu ya dengan menggunakan software ini. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa nanti mencoba hal yang sama. Nah, software Tableau itu dijelaskan dibedakan dalam 2 jenis ya. Teman-teman bisa dalam 2 jenis. Yang pertama developer tools dan share tools. Ini bisa teman-teman baca sebenarnya. Nah, kalau di developer tools itu digunakan untuk mengembangkan dashboard gitu ya atau membuat laporan. Sedangkan untuk share tools gitu ya, teman-teman bisa membagikan atau membaca data yang udah diolah oleh si developer.
Nah, ini teman-teman juga bisa lihat ada yang gratis sebenarnya, ada dan berbayar. Kalau tadi teman-teman sebenarnya bisa sambil coba-coba untuk olah-olah data yang mungkin jadi pelajaran juga gitu ya. Yang mana sebenarnya penggunaan data ini pakainya gratis aja dulu gitu ya, selama teman-teman tidak punya kebutuhan untuk melakukan pengolahan data yang misalnya untuk kebutuhan tertentu gitu. Tapi untuk belajar coba aja yang gratis misalnya. Nah, ini sebenarnya lebih ke perbedaan Tableau dalam desktop dan public gitu. Teman-teman bisa baca. Nah, materi terakhir untuk hari ini adalah terkait dengan analisis data kuantitatif. Sebenarnya ini mungkin sekilas aja sih, karena tadi udah dibahas di awal, ya, untuk pengetahuan teman-teman juga. Nah, analisis data kuantitatif, karena di materi kita analisis data saat ini gitu ya, pendekatannya adalah analisis data kuantitatif, sehingga ini juga diharapkan teman-teman mungkin sudah dapat juga ya di mata kuliahnya di prodi atau di program studinya masing-masing, tapi diharapkan ini juga jadi penguatan. Nah, karena minggu depan kita sudah masuk ke dalam visualisasi data dengan pemrograman atau membuat sebuah program gitu ya, dengan sebuah software, sehingga harapannya sebenarnya kita sudah selesai nih di visualisasi dan interpretasi data. Jadi teman-teman paling tidak bisa membuat visualisasi data yang sederhana. Nah, Tableau itu adalah membuat visualisasi data yang sederhana dengan data yang cukup banyak gitu. Nanti silahkan teman-teman coba, jika ada kesulitan nanti boleh sharing gitu ya di grup gitu, atau nanti Japri, saya mungkin masih nggak ngerti Bu cara apa namanya, cara menggunakan tabelunya, walaupun tadi di LMS sudah jelas banget gitu ya caranya, tapi kalau mungkin teman-teman ada kesulitan nanti boleh Japri. Nah, ini materi terakhir kita sebenarnya untuk hari ini adalah analisis data kuantitatif. Yang mana tadi balik lagi ya, pendekatan yang digunakan dalam analisis data kuantitatif itu sebenarnya berbasis angka atau berbasis pada statistik. Nah, analisis data kuantitatif itu sebenarnya dibedakan menjadi beberapa analisis. Yang pertama adalah analisis univariat. Ada juga analisis bivariat gitu. Kalau analisis univariat itu adalah analisis terhadap satu variabel. Nah, biasanya dilakukan analisis untuk mengetahui apa distribusi frekuensi, kemudian tendensi sentral, dan penyebaran. Jadi kalau teman-teman tadi ya, hal yang paling sederhana dari analisis data kuantitatif itu adalah analisis deskriptif tadi. Untuk teman-teman mengetahui bagaimana sih distribusinya, gitu, bagaimana sih rata-rata datanya, gitu ya, bagaimana sih penyebaran datanya, itu disebut sebagai analisis univariat. Nah, ini contohnya mungkin kalau teman-teman tadi agak bingung si ibunya ngomong apa sih gitu ya. Ini adalah tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi yang mana yang sudah diolah dari data tadi ya, dari data yang teman-teman kumpulkan nih tadi, entah data sekolah, entah data kemiskinan rumah tangga, entah data apa namanya, penduduk yang diserang COVID gitu ya. Nah, ini biasanya dibuat dalam bagan atau gambar, atau di sini dibuatnya dalam chart bar gitu ya. Jadi apa nih, chart bar. Jadi dalam tabel batang. Nah, ini ada persentasenya. Nah, kita nanti sebenarnya di deskripsinya itu hanya menjelaskan tentang yang tergambarkan, yang divisualisasikan. Jadi ini ketika sudah jadi sebuah gambar seperti ini sebenarnya sudah dilakukan analisis tadi, analisis univariat. Nah, ketika teman-teman mendeskripsikannya, itu sudah interpretasi data. Ya, data yang sudah bisa dideskripsikan dan diinterpretasikan gitu. Nah, data ini sudah diolah nih, ini sudah jadi. Nah, bentuknya seperti ini sudah sebenarnya sudah dalam visualisasi data. Jadi visualisasi data tuh nggak perlu yang luar biasa gitu ya, yang sederhana juga ini disebut visualisasi data. Nah, kemudian di dalam tabel frekuensi itu ada juga yang disebut sebagai tendensi sentral atau central tendensi, yang kemudian merupakan estimasi pusat distribusi dari nilai-nilai suatu variabel yang biasanya terdiri dari 3 hal, mean, median, modus. Mungkin teman-teman sudah hafal ya. Kemudian mean itu apa, median itu apa, modus itu apa. Nah, ini kita skip. Nah, kemudian yang kedua adalah ada ukuran penyebaran.
Jadi ukuran penyebaran tuh rentang nilai gitu ya. Dan di situ ada kisaran dan standar deviasi. Oke, ya mungkin teman-teman. Nah, kemudian di sini di univariat juga ada analisis korelasi. Misalnya yang paling sederhana, biasanya analisis korelasi yang sederhana, biasanya kita tidak menyimpulkan karena biasanya kita hanya melihat dari dua variabel itu kekuatan hubungannya gimana sih, ada kekuatannya atau enggak sih gitu ya. Nah, itu biasanya kita bisa menggunakan analisis univariat gitu yang tujuannya tidak menarik satu kesimpulan. Ini ya. Jadi ini sebenarnya bentuknya kayak gini udah merupakan salah satu visualisasi data. Tinggal teman-teman nanti interpretasikan aja. Kayak gini, misalnya teman-teman udah jadi nih bentuknya seperti ini nih hasil visualisasi datanya. Ini sebenarnya udah divisualisasikan datanya udah divisualisasikan, sudah dianalisis jadi nih seperti ini gitu ya. Jadi tadi kalau kelompok 5 kan nggak ngeliatin gambarnya. Jadi dari tabel, kemudian misalnya tadi sudah mengambil data menggunakan survei gitu ya, sudah ada data dalam bentuk Excel, sudah dianalisis dan divisualisasi, kemudian diinterpretasi adalah seperti ini. Jadi contohnya tadi sekolah. Kemudian gimana sih sebaran ekskulnya gitu ya. Kita mulai sebaran ekskul misalnya. Nah, ini hasil sebaran ekskul misalnya di sekolah. Tinggal diinterpretasi gitu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya jenis-jenis uji korelasi yang lain. Misalnya ada Pearson Product Moment, ada ring Spearman, kemudian ada interval continue gitu ya. Nah, ini adalah ketika balik lagi tadi ya di awal, ketika teman-teman menggunakan analisis data kuantitatif, perlu dicek lagi apa sih jenis datanya, karena jenis data itu akan mempengaruhi jenis analisis yang kemudian digunakan. Gitu. Kemudian ada uji beda, kemudian uji t-test. Ini adalah tahapan dalam analisis data, gitu ya, terutama di analisis inferensial. Oke, itu untuk hari ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dari teman-teman? Sejauh ini kalau untuk saya sendiri belum ada pertanyaan, Ibu. Oke, terima kasih. Oke ya, harapannya sebenarnya sudah cukup bisa dimengerti ya. Nah, minggu depan ini saya akan coba buka dulu materinya. Teman-teman bisa sambil mempelajari juga materinya untuk minggu depan, karena minggu depan ini materinya saya coba share sebentar ya. Karena yang bisa buka. Oke. Nanti kita minggu depan bisa coba diskusi via di sini kan ada tempat diskusinya ya. Nah, ini belum dibuka. Nah, ini saya lihatkan gambarannya. Di sini sebenarnya nanti teman-teman akan belajar tentang Kaggle gitu ya. Kemudian ada Tableau juga tadi kemarin kelompok 6 juga ada. Kemudian ada Power BI. Nah, juga ada tutorialnya. Nah, itu di pertemuan ke-14. Nanti saya akan buka hari ini. Nah, kemudian di pertemuan ke-15, nanti teman-teman sebenarnya akan mencoba untuk menggunakan salah satu instrumen tadi gitu ya untuk membuat sesuatu gitu. Jadi itu yang nanti teman-teman akan lakukan gitu ya di minggu depan. Nah, sebenarnya saya berharap ini akan jadi tugas akhir gitu ya. Jadi tugas akhirnya tidak di sini kan sebenarnya ada UAS gitu ya. Tapi karena teman-teman sudah UTS-nya individu, saya berharap sebenarnya tugas akhirnya adalah membuat sesuatu tadi gitu ya, kayak yang dilakukan oleh kelompok 6. Tapi nanti datanya akan saya siapkan gitu. Jadi data Excel-nya akan saya siapkan. Kemudian nanti untuk tugas akhirnya teman-teman bisa memanfaatkan beberapa software yang ada di sini, boleh menggunakan Kaggle, boleh menggunakan Tableau, atau menggunakan software lainnya, misalnya teman-teman bisa pakai Python atau menggunakan SPSS untuk membuat analisis dan interpretasi data, serta visualisasinya gitu ya. Oke, itu saja, dan itu nanti akan dijadikan tugas akhir di pertemuan ke-16. Jadi pertemuan ke-16-nya kita tidak akan ujian individu, tapi nanti tugasnya adalah tugas kelompok untuk membuat tadi ya laporan. Nanti formatnya akan saya berikan juga. Gitu untuk hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan. Ada pertanyaan dulu nggak?
Saya izin nanya, Ibu. Silahkan. Berarti untuk minggu depan kelompok 8 presentasi nggak ya, Ibu? Atau cuma LMS? Kalau kelompok 8 nanti presentasinya kan minggu depan kita masih pertemuan ke-14 ya. Pertemuan ke-14 itu kita masih menggunakan tadi teman-teman belajar dulu selama seminggu. Nah, pertemuan ke-15 kelompok 8 nanti menjelaskan yang dipahami dari materi 14 dan 15 gitu. Jadi kita sharing di situ dulu ya. Kelompok 7 dan 8 ya, berarti ya. Kelompok 7 pertemuan ke-14, kelompok 8 pertemuan ke-15. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, jadi untuk tugas akhirnya saya informasikan dulu ya, kita nanti tidak akan ada UAS, tapi akan ada tugas akhir. Nah, tugas akhirnya datanya dan format tugas akhir, insya Allah akan saya berikan di minggu depan. Jadi teman-teman bisa sambil persiapan juga selama 2 minggu gitu ya, sebelum nanti kita UAS. Oke ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Oke, Bintang, terima kasih. Kalau begitu, untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi secara Zoom-nya mungkin 2 minggu lagi. Minggu depan kita akan via LMS dulu ya. Terima kasih, saya cukupkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Wabarakatuh. Bu. Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Bu.